You're my sweetest Assalamualaikum addiction. You're warahmatullahi my wabarakatuh. strongest Perkenalkan, nama saya inspiration. Indah And Hamida I dari Prodi love Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas It's UTS true. Manajemen There's no Sumber Daya mountain Manusia. I could not climb as long as you are Yang pertama, mine. pengertian And sumber I daya manusia. thank you for being you. Manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, I'll be your guide penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource atau HR. Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia atau SDM, termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia MSDM, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan karyawan atau pegawai agar tercapai tujuan-tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Pernyataan dari Flippo tersebut menyamakan pengertian manajemen sumber daya manusia sama dengan manajemen personalia. Dikatakan juga oleh Rifai 2005, adanya manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan sumber daya manusia sehingga bisa berfungsi secara efektif, produktif, serta efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Pendapat Mundi dan Monet, manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management merupakan pendayagunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian Anthony Kachmar dan Perel 2002 mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia memiliki berbagai macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara karyawan perusahaan. Diungkap oleh Casio 2003 bahwa setiap manajer yang bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia harus memperhatikan hal-hal seperti pengangkatan staf, mempertahankan karyawan, pengembangan karyawan, menjaga ketaatan dan ketertiban karyawan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia ialah pendekatan strategis serta berhubungan untuk mengelola aset paling berharga milik perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan, baik secara individu maupun tim, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai visi perusahaan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia atau MSDM meliputi kemampuan dan potensi yang dimiliki pimpinan dan karyawan dalam sebuah perusahaan. Karyawan tidak boleh diperlakukan sebagai mesin dan perlu disadari bahwa karyawan adalah mempunyai potensi dan bakat yang terus dapat dikembangkan untuk kepentingan perusahaan. Setelah dikembangkan, maka pimpinan perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat mengaplikasikan kemampuan dalam perusahaan. Namun, pengaplikasian MSDM ini sendiri bukan hanya dilakukan di perusahaan saja. Dalam sebuah organisasi, MSDM juga menjadi aset penting agar tujuan organisasi yang ingin diraih dapat tercapai. Dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Mahasiswa dan Umum, penjelasan mengenai MSDM pada sebuah organisasi dalam upaya meningkatkan efektivitas sumber daya manusia yang ada akan dijelaskan secara rinci. Yang kedua, fungsi manajemen SDM.
Tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. MSDM sendiri merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan serta hubungan manusia yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Malayu SP Hasibuan ini, konsep MSDM akan dijelaskan secara mudah serta terstruktur untuk Gramet. Pada prinsipnya, fungsi manajemen sumber daya manusia ini mencakup beberapa aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi keseluruhan area kerja suatu perusahaan yang terdiri atas perencanaan, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, pengupahan tunjangan, penilaian kinerja, penghargaan dan pengembangan karir, pelatihan dan pengembangan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepemimpinan, serta produktivitas. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia menurut Mondi dan Noe dan Prema menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan bahwa jumlah karyawan yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan keahlian yang telah ditentukan dan tersedia pada saat diperlukan. Fungsi perencanaan sumber daya manusia ini meliputi beberapa kegiatan, di antaranya analisis jabatan dalam perusahaan untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, serta kemampuan yang dibutuhkan, perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengembangkan serta mengimplementasikan rencana untuk memenuhi kedua kebutuhan di atas. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Pada proses ini, kegiatan pengisian informasi yaitu merekrut karyawan, screening, serta seleksi pada pelamar juga penempatan formasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia semakin rumit karena berbagai peraturan memberi peluang yang sama untuk seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan serta semakin kompleksnya formasi jabatan yang akan diisi. Proses pengangkatan dan pemberhentian atau staffing sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini meliputi rekrutmen calon pelamar pekerjaan, selanjutnya seleksi calon pekerja atau karyawan yang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan perusahaan, yang ketiga mengadakan proses pemutusan hubungan kerja dengan baik kepada karyawan. Selanjutnya pengupahan tunjangan. Upah pada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran. Yang pertama, keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam satu perusahaan. Yang kedua, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam satu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaan. Mondi, Noe, dan Premauk menyebutkan penghargaan dapat berupa salah satu atau gabungan dari upah, tunjangan, atau penghargaan non-finansial. Selanjutnya, penilaian kinerja, pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai bekerja dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya penilaian positif, perusahaan juga menganalisis apabila kinerja karyawan atau pegawai yang negatif. Fungsi penilaian kerja itu meliputi yang pertama, penilaian dan evaluasi kinerja karyawan atau pegawai. Yang kedua, analisis serta pemberian dorongan kinerja karyawan atau pegawai. Yang ketiga, pemberian bantuan untuk karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat melatih karyawannya serta mengembangkan melalui prosedur formal maupun informal. Prosedur formal bisa dilakukan dengan pengenalan jabatan baru atau sebagai alat untuk mengikuti perubahan secara teknologis. Sedangkan prosedur informal bisa berlangsung di tempat kerja dan diadministrasikan oleh karyawan yang senior. Pada proses ini artinya, bidang sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi kegiatan-kegiatan seperti perancangan serta penerapan program-program pelatihan beserta program evaluasinya. Selanjutnya,
keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada yang pertama, perancangan dan penerapan manajemen keselamatan serta kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mutasi konflik perusahaan. Yang keempat, perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, tentu harus melakukan proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antar beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercapai peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Yang ketiga, tujuan manajemen SDM. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada masing-masing perusahaan bersifat variatif. Menurut Ulrich dan Lake 1990, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar memperagakan peluang baru. Tidak hanya itu, tujuan selanjutnya adalah menerapkan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang memungkinkan perusahaan mampu mencapai tujuannya. Namun secara khusus, manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan dengan kebutuhan perusahaan. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Selanjutnya, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Selanjutnya, manfaat manajemen SDM. SDM merupakan aset penting dalam sebuah perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen SDM menurut P. Siagian 1994 antara lain: A. Perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada secara baik. Manajer SDM dalam sebuah perusahaan perlu memperhatikan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki perusahaan seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja masing-masing, pengetahuan secara skill yang dimiliki, bakat yang perlu dikembangkan, serta minat karyawan yang bersangkutan. B. Produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. MSDM yang baik tentu akan proporsionalitas dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan, akan mengakibatkan pekerjaan terhambat. Jadi harus tepat. C. Penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tersebut dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perencanaan yang strategis, pemanfaatan serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang akan dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi, beberapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Selanjutnya, penanganan informasi ketenaga kerjaan. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan, dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Selanjutnya, penelitian. Sebelum melakukan perencanaan, maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.